Pertama saya ingin mengatakan, bila kita mendengarkan ceramah orang-orang model Bahar Smith, harus banyak-banyak istighfar. Supaya kita tetap berada di dalam kondisi sadar. Itu pertama. Ada satu video provokasi Bahar Smith tentang Pilpres ini. Dia bahkan mengatakan ulama anjing, bahkan lebih buruk daripada anjing. Ujung-ujungnya kampanye. Siap ikut komando Habib Rizik. Takbir. Umat itu hanya dipermainkan di narasi-narasi itu terus. Siap berdarah-darah, siap mati, memenangkan. Apa ini har? Apa ini har? Ente itu pernah ngomong beberapa bulan yang lalu. Apa sih? Saya sudah nggak peduli. Terlalu semuanya orang-orang munafik, semuanya pengkhianat. Padahal ente har yang munafik. Ente har yang munafik. Saya bacakan. Ayatul munafiki salasun. Ida hadasa kadzaba. Wa ida wa'ada akhlafa. Wa ida tumina khona. Ciri-ciri orang munafik. Yang pertama. Ketika berbicara dia berbohong. Satu tuh. Bahar tuh masuk. Aneh nggak peduli. Aneh nggak ikut-ikutan. Sampah. Coba lihat nih yang satu ini dulu. Sebelum kita masuk ke provokasi Bahar Smith. Ini kita harus sadarkan kepada masyarakat. Nggak boleh kita menganggap persoalan pertengkaran politik ini seolah pertengkaran akidah. Nggak bisa. Anda nggak bisa terus membohongi masyarakat. Har. Ente nggak bisa seperti itu terus har. Kita punya kewajiban untuk mentransfer kesadaran ini ke semua anak bangsa. Gak bisa. Seenaknya diprovokasi oleh Bahar Smith. Coba lihat dulu nih. Beb masih percaya politik. Anak kan udah bilang berkali-kali 2024 anak gak peduli siapapun presidennya. Anak gak mau. Anak golput. Anak gak mau pilih siapapun menjadi presiden, bodo amat. Karena anak cukup dikhianati dan anak paling benci khianat. Bagi anak yang paling mahal itu kesetiaan. Lalu Bahar Smith sekarang ngomong apa? Coba dengarkan nih. Dengarkan. Jangan terpengaruh hanya dengan pekik takbir. Jangan terpengaruh. Itu sedang di dalam rangka mengganggu psikologi kalian agar ikut bersama dia. Itu penggangguan psikologi. Makanya saya katakan di awal, kalau kita mendengar orang-orang seperti Bahar Smith berceramah, teriak-teriak kencang, harus banyak-banyak istighfar. Supaya kita tetap diberikan oleh Allah anugerah untuk tetap berada di dalam posisi sadar. Ya, coba kita dengarkan nih. Berilmu, tapi menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan para penguasa-penguasa. Penguasa mau yang halal jadi haram. Mereka cari-cari dalil. Bagaimana caranya yang haram jadi halal. Yang halal jadi haram. Yang haram jadi halal. Nah ini ulama mengkhianati Allah enggak? Khanallah wa Rasul. Mengkhianati Allah dan Rasul. Saya tanya, khianat enggak sama Allah? Khianat enggak? Yang keras, khianat enggak? Berarti apa? Ulama apa itu? Jing. Bukan, lebih anjing dari anjing, saudara-saudara. Syaradabbah itu makhluk terburuk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikuti ulama yang lurus, ikuti ulama yang istiqomah. Kemarin kita habis ijtima ulama. Dalam ijtima ulama itu ada ahlul halli wal adli. Intinya mereka adalah orang-orang yang bisa mengangkat pemimpin ya, dan bisa juga menurunkan pemimpin. Siapa yang pantas dan siapa yang tidak, mereka yang menentukan. Kalau dalam fikih Islam, ahlul halli wal adli, itu hukum ada ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab
meninggal, baru berkumpul para sahabat yang disebut sebagai ahlul halli wal adli. Nah, saudara-saudara, kalau ada dua pilihan baik, saya mau tanya, dua pilihan baik, tiga pilihan baik, empat pilihan baik, dua capres baik, tiga capres baik, empat capres baik, semuanya baik, kalian bakal pilih yang mana? Hah? Satu. Kok digoblokin orang nanya apa jawabnya? Baik, saya jawab. Para ahlul halli wal adli, kalau ada dua pilihan yang baik, tiga pilihan yang baik, empat pilihan yang baik, maka mereka akan memilih yang paling baik. Paham? Yang paling baik untuk kemaslahatan rakyat, kemaslahatan umat. Itulah tugas ahlul halli wal adli. Nah, sekarang kebalikannya. Ada capres, dua-duanya bangsat. Tiga-tiganya bangsat. Empat-empatnya bangsat. Saya tanya, jawab yang keras, pilih nggak? Pilih nggak? Pilih nggak? Salah. Pilih. Kalau kalian nggak pilih, bisa jadi yang nanti jadi presidennya yang paling banyak kebangsatannya. Bener nggak? Bener nggak? Berarti mau ada pilihan baik, mau ada pilihan buruk, tetap harus itu udah tugas ahlul halli wal adli. Nanti ditetapkan oleh istimewa ulama, para ulama-ulama yang istiqomah, yang lurus. Beliau yang menentukan siapa yang harus kalian pilih nanti. Dan kalian mungkin sudah tahu itu siapa, saudara-saudara. Karenanya saya tanya sekali lagi, semua yang hadir di sini, ingat, saudara-saudara, suara-suara kalian yang menentukan nasib ke depan Indonesia, baik buruknya bangsa, bagus atau rusaknya bangsa. Besok ke depan Indonesia akan jadi negara yang makmur, damai, adil, sejahtera, atau negara yang rusak, hancur, celaka. Itu tergantung suara-suara dan pilihan kalian dalam memilih presiden nanti pada tahun 2024 besok. Oleh karena saya tanya semua yang ada di sini, nanti 2024 dalam pemilihan presiden, siap ikut komando ulama? Kurang keras, siap ikut komando ulama? Siap ikut komando imam besar? Siap ikut komando Habib Rizik? Siap memenangkan siapapun capres yang keluar dari hasil istimewa ulama? Siap memenangkan? Siap memenangkan? Walaupun harus berdarah-darah, siap? Berdarah-darah? Siap? Nanti andaikan ada yang curang, terus kita nggak terima, terus ditembak, siap? 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 Di penjara? Perempuan-perempuan kalian nanti jadi janda, siap? Siap? Ya, pada nggak siap. Kalian nanti mati, istrinya jadi janda, siap? Siap? Angkat tangannya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Dia menggoblok-goblokkan jemaah. Goblok. Ente hari yang goblok pertama kali har. Siap tidak jadi janda? Nggak siap. Bagus. Jangan siap. Ngapain? Anda mengorbankan nyawa Anda demi urusan politik. Ngapain? Ente jangan mau diprovokasi seperti itu sebagai masyarakat. Jangan mau diprovokasi seperti itu sebagai masyarakat. Kalian itu hanya menjadi kuda tunggangan bagi mereka-mereka yang punya kepentingan, salah satunya Bahar Smith dan kawan-kawannya. Kalian sebagai masyarakat yang menjadi kuda tunggangannya. Jangan mau kalian suruh bertengkar, suruh di depan, suruh bunuh-bunuhan, suruh mati, suruh melepaskan nyawa demi membela siapa yang menjadi putusan istimewa ulama mereka dalam pilihan presiden. Padahal ini persoalan politik. Ini persoalan politik. Dulu mereka mengeluarkan istimewa ulama dan putusannya Prabowo Subianto. Kalian juga sama, suruh berdarah-darah lagi. Apa nggak sadar sampai di sini? Apa nggak sadar bahwa sebetulnya mereka sedang menjadikan kalian kuda tunggangan demi kepentingan politiknya? Bukan urusan agama, politik. Kita harus sadar, kita punya kewajiban untuk menerangkan ini kepada masyarakat. Nggak bisa. Kita harus menjadi benteng
bagi orang-orang seperti Bahar Smith mencuci otak masyarakat Indonesia agar ribut di bawah gara-gara politik. Ayo. Please. Gunakan akal sehat kita. Harus banyak-banyak istighfar, satu kali lagi saya katakan. Keterlaluan nih Bahar. Kalau seperti ini keterlaluan. Keterlaluan. Dia gunakan panggung, dia gunakan mimbar untuk memprovokasi masyarakat. Sampah. Wibawa katanya ulama kan. Wibawa ulama itu nggak ada. Saya apa sih? Apa alasan kita menganggap bahwa Bahar Smith sebagai ulama itu? Nggak ada saya lihat. Ulama itu allazina yang durunal ummah bi'ainir rahmah. Hanya karena urusan politik siap berdarah-darah. Walaupun ditembak. Goblok. Jangan mau ikut-ikutan tuh. Jangan mau. Biarkan aja si Bahar yang suruh di depan. Kalau pilihannya kalah, silakan berdarah-darah sendirian. Kalian sebagai masyarakat jangan mau terprovokasi. Jangan mau terprovokasi. Jangan mau. Ini persoalan politik, ini bukan pertarungan akidah, bukan. Kita harus paham ini. Ini harus ada edukasi menyeluruh kepada masyarakat kita. Persoalan politik ini. Gak bisa dipermainkan psikologi masyarakat itu oleh orang-orang seperti Bahar Smith. Yang memakai jubah agama untuk kepentingan dia dan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.